Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Saya harap sehat semua ya. Eee, Bertemu dengan saya lagi, Pak Peska, untuk satu semester ke depan ya. Satu semester ke depan, mungkin 1 tahun ke depan. Gini, eee, masih bersama saya akan mengajarkan tentang IPA. Kamu, video ini nanti saya akan masukkan ke YouTube channel saya ya. Karena memang pihak sekolah menginginkan ada beberapa gurunya itu sudah bisa membuat YouTube channelnya sendiri untuk bahan pembelajaran. Jadi kalian nanti bisa subscribe, udah gitu kalian komen dengan nama lengkap ya. Sekali lagi saya ingatkan nama lengkap kalian, juga kelas kalian juga gitu. Jadi nama lengkap dan kelas. Uh, Kalau misalnya mau komen misalnya gini, misalnya nama lengkap saya kan Pragar FSK kelas 9C. Mau itu saja boleh, ataupun Pragarya FSK kelas 9C, udah gitu saya misalnya komen gini, Pak, apa yang dimaksud, kenapa petir itu masuk ke dalam listrik statis misalnya, seperti itu. Boleh kayak gitu juga. Jadi setiap kalian komen, kalian harus namanya mengatakan kamu itu siapa, nama lengkapnya, udah gitu kelasnya kelas mana, begitu ya. Dan setiap setiap kali kamu menonton video, kamu harus tetap harus kamu harus komen untuk meninggalkan bahwa saya tahu kamu itu nonton video dari saya yang saya buat ini video pembelajaran atau tidak begitu. Karena untuk di tahun 2021-2022 ini kita pihak sekolah itu akan mulai absensi itu dengan yang satu yang dibagikan linknya kepada kalian oleh pihak sekolah, yang keduanya itu saya ingin melihat keaktifan kalian. Seperti yang kalian tahu, kalian sudah kelas 9, artinya kalian sudah jadi senior. Tidak akan saya samakan kalian dengan kelas 7 ataupun kelas 8. Jadi ketika kalian tidak bisa ya sudah, itu saja gitu ya. Jangan harap lulus. Oke, hari ini saya akan selayang pandang akan ngomong mukadimah dulu ya. Kita akan sedikit belajar tentang yang namanya kompetensi dasar. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia ini kalian akan belajar yang dimana kalian belajar bagaimana bereproduksi itu seperti apa, sampai dengan gangguan-gangguannya dan pencegahan-pencegahannya supaya kalian nggak kena penyakit itu gitu loh. Walaupun ini sangat amat tidak disarankan sebelum kalian menikah ya. Jadi saya tidak menyarankan sama sekali lakukan ini ketika kalian sudah menikah. Lalu menganalisis penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Jadi kalian setelah belajar tentang reproduksi manusia, kamu akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Lalu kalian akan belajar tentang pewarisan sifat, yang dimana kamu bertanya-tanya, Pak, rambutnya Iko, kayak misalnya saya rambutnya sedikit gitu, apa gimana? Itu ada penjelasannya ya, kenapa seperti itu gitu loh. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat seperti itu. Kalian akan belajar tentang genetika, DNA, dan lain-lain begitu. Kamu akan belajar juga selanjutnya 3.4 listrik statis. Lalu ada konsep energi listrik atau listrik dinamis, lalu ada kemagnetan, ya, aplikasi dari listrik dinamis, lalu ada bioteknologi. Bioteknologi ini adalah kamu akan belajar tentang yang kayak pembuatan tape singkong, nata de coco, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada 3.8 dan 4.8 yang dimana kalian akan belajar tentang atom, ion, dan molekul dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 3.9 kamu akan belajar tentang sifat fisika dan sifat kimia di tanah ataupun di udara bebas. Yang terakhir adalah teknologi ramah lingkungan. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya sebelum COVID juga
penggunaan kantong plastik itu tidak boleh. Kenapa seperti itu? Katanya itu tidak bisa teruraikan. Apa buktinya? Nanti kita akan belajar di situ. Nah, kalau kalian bertanya, Pak, kalau untuk hitungan-hitungannya di bab yang mana aja atau di kompetensi dasar yang mana saja ini nih. 3.4 nih yang ini sampai dengan 3.6 gitu ya. Jadi dari 4.4 juga sampai dengan 4.6. Oke, seperti itu. Hari ini cuma mukadimah saja. Kalian silahkan menonton video ini. Ini cuma durasinya cuma pendek dan kalian silahkan yang namanya nanti subscribe dan komennya itu nama lengkap kalian dan kelas supaya saya tahu kamu sudah melihat video ini apa belum, dan itu akan berpengaruh pada penilaian kalian nantinya. Oke, demikian dari saya.